Secret. Meisya Ardinda Delta, putri komedian Kiwil dari pernikahannya dengan Meggy Wulandari yang berusia 10 tahun ini sempat menangis ketika disebut netizen mirip dengan sang ayah. Berawal dari postingan Meggy yang menjelaskan Meisya tidak suka dibilang jelek dan mirip Kiwil, namun kini nama Kiwil dalam postingan tersebut sudah dihapus. Kiwil pun menanggapi berita tersebut dengan memposting foto bersama Meisya lalu menulis maafkan papahmu, namun dikomentari netizen resiko karena suka kawin. Tanggal 10 Maret 2021, Kiwil dan istri pertamanya Rohimah Ali resmi bercerai karena alasan Kiwil yang masih suka berbohong dan kabarnya diam-diam menikah siri dengan Fenty Vigianti. Benarkah Kiwil hidupnya jadi tak menentu sejak bercerai dari Rohimah? Dan bagaimana tanggapan Kiwil mengenai anaknya yang tidak mau disebut mirip dirinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kamu pas. Oma begitu lihat profilnya Mas Kiwil gitu, hah ini mantan banyak. Kayak dapat gitu. surprise. Taunya ini komedian ya Oma ya? Iya komedian, langsung gitu. Ini ada artikelnya nih, kemarin itu ya Mas Kiwil kan terkenal sebagai komedian. Terus ada postingan dari Meggy, mantannya yang kedua, bilang bahwa anaknya itu sempat menangis karena teman-temannya sering mengejek wajahnya mirip bapaknya begitu. Mas Kiwil tahu ini dari mana Mas Kiwil? Ada yang memberitahu atau Mas Kiwil lihat sendiri atau? Saya sih nggak tahu, dapat kiriman aja gitu. Karena kan memang dari dulu kan udah diblok kan ini saya IG saya, jadi saya nggak terlalu ini. Namun kaget aja, ya. Kenapa? Kaget? Kok bisa gitu loh ya? Apa yang kok bisa? Kok bisa itu diposting? Atau kok Iya bisa? gitu loh, maksud kok bisa gitu loh. Sementara saya tahu, anak saya tuh tahu siapa bapaknya gitu loh. Dan nggak mungkin lah anak saya nangis-nangis gara-gara dibilang Wajahnya ini, mirip nggak bapaknya. mungkin. Dan itu saya liatin, saya ngelihat dari bahasanya ini bukan bahasa anak saya gitu loh. Bukan apa, akhlak anak saya ini bukan. Ini pasti dari bahasanya juga. Saya masih video call kok. Papa I love you, papa aku sayang, papa aku kangen masih. Sejak ini ada sempat komunikasi? Ada, tadi video call, kemudian udah biasanya kan kalau video call harus ngumpet-ngumpet ya. Jadi biar nggak ketahuan mamanya gitu. Ditanya kenapa ngumpet-ngumpet video call? Karena kan anak saya apa namanya ya, ada batasan dengan ibunya. Karena perpisahannya agak Oke. Iya, Itu sinetron seri lah. privasinya. sinetronnya itu katanya gitu. Tapi kemudian ada klarifikasinya ya dari ibunya waktu itu. Kenapa? Dan postingan itu akhirnya dihapus atas permintaan anaknya Mas Kiwil. Oh enggak dihapus, itu masih ada. Tapi diubah kalimatnya. Ya. Kalimatnya diubah. Iya, kita lihat yang berikut ini. Meisya tuh tidak dididik oleh saya dengan baik, tidak ada. Tidak ada Meisya saya ajar macam-macam yang tidak baik, tidak ada. Gitu. Justru Meisya tuh menegur saya, mama jangan ngomong kayak gini, mama. Dan saya sempat ganti loh caption itu karena apa? Karena untuk Meisya. Karena saya mendengar anak saya. Karena saya di situ terlalu, maksudnya itu bahasa saya, bukan bahasa Meisya. Jadi saya nggak mau anak saya disalah-salahin, dikatakan bahwa Meisya nggak dididik dengan baik, oh tidak. Dan saya sendiri hanya mengutarakan apa yang dirasakan anak saya gitu. Nggak ada maksudnya nggak ada maksud untuk mengusik siapapun atau menyakiti hati siapapun gitu loh. Sebenarnya sih ya hanya ungkapan wajar kalau menurut saya, kalau anak perempuan itu lebih seneng dibilang mirip sama mamanya. Itu klarifikasinya. Ini menjadi masalah karena kemudian banyak komentar netizen yang ya kasihan karena ini juga anak-anak gitu ya. Iya, Tapi, yang saya sesali kenapa nggak dari awal gitu loh ya. maksudnya? Melakukan sesuatu harus pikirin dulu. Oh ya, imbasnya kenapa nih gitu loh. Seorang orang tua tuh harus cerdas. Janganlah anak disangkut pautkan dengan urusan-urusan orang tua. Jangan. Anak punya dunia sendiri. Ya. Kalau perlu itu dilindungi sampai dia gitu. Sekarang udah lagi nge-booming semuanya, anak saya dihujat sama ini. Ya bagaimana juga. Tapi Mas Kiwil berkomunikasi sama ini siapa? Nisha? Ya sama Meisya masih. Meisya. Apa yang dia ceritakan apa? Enggak ada. Dia cerita nggak dia Enggak, sendiri? papa I love you. Oh. Papa sayang, papa cinta. Aku kangen, Pak. Jadi bahasa yang sampai di IG tuh gua nggak habis pikir.
kok beda gitu loh. Dan Mas Kiwil juga kemudian posting juga di Instagramnya ya, ini sebuah puisi. Ini Mas Kiwil yang tulis atau ada dari... Ini saya yang tulis, jadi ini ungkapan buat semua anak-anak saya. Bukan hanya satu orang, semua anak-anak saya gitu loh. Bahwa intinya saya sebagai laki-laki, sebagai bapak juga nggak pernah lepas dari tanggung jawab. Sampai sekarang pun masih bertanggung jawab. Ya, saya tanya gimana anak-anak saya dari Maggie, anak-anak saya dari Rohima, semuanya. Ya. Tanggung jawab tuh menurut Mas Kiwil itu adalah bentuk atau bukti bahwa Mas Kiwil tanggung jawab tuh Iya, apa? saya tahu. Saya menempatkan posisi sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi pada anak saya tanggung jawab. Baik itu jasman dan rohaninya gitu. Dan ini masih rutin bertemu karena kan ini memang ya hubungannya sudah berbeda. Enggak kan jauh, jadi lewat video call aja lah, video biasanya call, lewat video telepon begitu. Jadi itu masih rutin dilakukan. Masih rutin. Apa sih yang kemudian menjadi concern Mas Kiwil, menjadi perhatian Mas Kiwil saat ini terhadap anak-anak dengan kondisi yang mereka alami? Bapak ibunya public figure, banyak disorot orang, terus kemudian ya ada banyak cerita tentang kehidupan Mas Kiwil. Dan bagaimana anak-anak itu disiapkan? Setelah sekarang ini banyak curhatan ya. Dari Rohimah juga anak-anak saya banyak curhat tentang bagaimana bapaknya. Dari Maggie juga banyak curhatan. Dan ucapan-ucapan mereka tuh membuat saya jadi, oh iya. Apa? Mereka ingin sekali tuh bapaknya selalu ada di samping. Gitu. Selalu ada di sisinya, selalu ada dimanapun mereka butuhkan. Makanya saya bilang kepada Rifki, Meisya, Al, semuanya, kamu butuh papa akan datang. Gitu. Si Nanda, Dinda, Awil, Reja juga begitu. Saya bilang, kamu butuh ayah akan datang. Gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih mengutamakan apa sih kebutuhan anak. Walaupun hanya sekedar curhat, saya akan datang. Ayahnya di mana sekarang? Hah? Ayahnya kalau dicari gampang nggak? Gampang kok. Oh gampang. Gampang. Mudah sekali nyari saya. Nomor telepon juga ada. Tadi tuh kalau dicari-cari susah, Oma. Jangan dicari, telepon dulu. Oh, ditelepon. Oke, kita masih akan bahas lagi. Tadi kehidupan di sinetron itu. Kami Rumpi.